Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita pilih kartu. Saya berencana di video ini saya akan lebih banyak menampilkan video-video pilih kartu. Dan di channel kedua saya, New Crystal Tarot Reader, itu untuk khusus pembacaan energi zodiak. Dan untuk teman-teman yang menyukai pilih kartu, jangan lupa di subscribe channel ini dan subscribe channel New Crystal Tarot Reader untuk pembacaan update energi zodiak kamu. Ini pembacaannya general dan tema pada kali ini adalah energi yang saya tarik adalah energi prekognisi, energi masa depan terkait dengan siapakah jodoh kamu selanjutnya. Yang mengikuti dan menyimak video ini, mengikuti pilih kartu ini adalah teman-teman yang single ya. Jadi kalau kamu saat ini masih memiliki pasangan, masih memiliki suami atau istri, ini bukan untuk kamu. Karena ini bisa saja mensugesti pikiran kamu yang nantinya akan membuat kamu ngerasa tidak ingin memperjuangkan hubungan kamu. Jadi saya menyarankan untuk kamu yang memiliki pasangan, suami atau istri, tidak menonton video ini. Tapi untuk teman-teman yang single, kamu boleh menonton video ini dari awal sampai akhir, disimak baik-baik. Oke. Ini ada 4 kartu. Yang pertama Gaia, Nurturing. Kemudian yang kedua Dawn, New Beginnings. Kemudian yang ketiga Green Man, Sinergi. Kemudian yang keempat ada Autumnal, Equinox, Release. Oke, ada 4 kartu, pilih sesuai dengan intuisi kamu. Siapakah jodoh kamu selanjutnya? Siapakah jodoh kamu selanjutnya? Maskulin dan feminin? Kamu boleh menonton video ini. Zodiak apa saja boleh bergabung di video ini. Di video ini khusus untuk teman-teman yang ingin melihat masa depan. Dan jangan lupa follow Instagram Crystal Tarot Indonesia. Di sana juga saya sering-sering post pick a card, tapi dalam bentuk gambar. Siapa jodoh kamu selanjutnya? Oke. Untuk teman-teman sambil saya shuffle, teman-teman bisa pilih ya, sesuai dengan intuisi kamu. Hindari untuk membaca komentar. Setelah kamu pilih, baru kamu boleh baca komentar. Jangan lupa like, comment, share video ini. Siapa tahu ada teman kamu yang menyukai. Oke. Kalau pilihannya berubah, silahkan. Kalau mau pilih semuanya juga silahkan. Ya. Sekarang kita mulai dari kartu yang pertama di sini. Oke. Ini saya naikin dulu ke atas. Oke. Untuk teman-teman yang memilih kartu ini, siapakah jodoh kamu selanjutnya? Di sini ada kartu Nurturing yang kamu pilih, kemudian ada Self Love. Kemudian Two of Pentacles. Kemudian ada The Fool. Kemudian kartu terakhir ada Nine of Swords. Jodoh kamu selanjutnya. Jodoh kamu selanjutnya dengan kartu Gaia dan Nurturing. Ini adalah kehendak semesta mempertemukan kamu dengan dia.
Jadi bisa saja ini tanpa kamu duga. Kamu ketemu dengan dia ketika kamu dalam tahap perjalanan spiritual. Dia adalah seseorang yang sangat mencintai dirinya. Jadi mungkin kamu akan ngerasa dia terlalu angkuh atau ego. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Dia masih mencoba untuk belajar mencintai dirinya. Saat itu dia sangat bimbang, tapi saya melihat di sini dia bisa mencintai kamu seperti dia mencintai dirinya, jika memang dijalani prosesnya. Dia adalah seseorang yang tidak suka ikatan. Ada the Fool ya. Dia menyukai hubungan yang bebas. Artinya di sini tidak ada legalitas. Karena saya merasakan dia di sini kalau terikat dengan legalitas, maka dia tidak bebas. Dia adalah seseorang yang bebas, merdeka, tidak suka diatur-atur, self-love, the Fool ya. Bahkan ada kecenderungan dia di sini tidak suka seperti overprotective ya. Dia tidak suka kecemburuan dan tidak suka mencemburui pasangannya. Bisa saja ketika kamu ketemu dengan dia dan jadian, kamu merasa dia tidak peduli dan dia tidak cemburu, karena memang dia bukan tipe seperti itu. Dia adalah seseorang yang pernah melewati masa sulit, bahkan sangat sulit, sehingga ketika ketemu kamu dia masih traumatik. Dia masih takut, dia masih insecure, takut terhadap hubungan baru, penuh dengan kebimbangan dan keraguan-raguan untuk memulai hubungan yang baru. Tapi entah kenapa dengan kartu nurturing, secara natural, secara tanpa dipaksakan, ada hubungan yang kalian jalani seperti apa adanya, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan di awal. Seakan kamu dengan dia dipertemukan tanpa ada rencana sama sekali. Dia adalah orang baru, jadi dia bukan mantan kamu, atau bukan seseorang dari masa lalu. Kalau kamu mengharapkan hubungan legal dengan orang ini, kemungkinan kamu harus menjalani masa cukup lama dengan orang ini, karena dia single, dia bebas. Tapi ada kemungkinan dia di sini tidak menyukai ikatan. Ada pola pikir dia yang merasa bahwa ikatan itu akan membelenggu dan membuat dia tidak seperti manusia, tidak manusiawi. Jadi saya merasakan di sini ini adalah jodoh kamu selanjutnya. Kemungkinan kamu dipertemukan dengan dia bukan sebagai jodoh selamanya, tapi hanya sementara. Dia memberikan kamu banyak pelajaran kehidupan dan kamu juga harus belajar banyak dari orang ini. Kamu belajar dari kegagalannya dia, dan dia belajar dari semangatnya kamu. Dia juga adalah orang yang ceroboh ketika mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia berbuat dulu baru mikir. Jadi ada kecenderungan kamu dengan dia nantinya putus nyambung. Oke. Nine of Swords ya, ada sisi depresi dari dirinya yang mungkin akan kamu rasakan. Dia masih struggle, dia masih berjuang untuk melawan sisi gelap dirinya, sisi ketakutan dirinya. Akan ada makna terdalam ketika kamu ketemu dengan dia. Jadi ini bukan jodoh untuk selamanya, ini hanya jodoh untuk persinggahan saja. Pesannya di sini jangan terlalu tenggelam dalam perasaan, natural saja, jalani hubungan ini apa adanya tanpa berharap banyak. Oke. Ini untuk kamu yang memilih kartu pertama. Kita akan lanjut untuk yang memilih kartu kedua, New Beginnings. Ada duality, King of Pentacles, Six of Pentacles, dan High Priestess. Oke. New Beginnings. Dia adalah seseorang yang baru saja memulai tahap kehidupan barunya. Bisa saja dia baru memulai untuk move on, baru memulai untuk pergi, meninggalkan hubungan lamanya. Hatinya masih mendua saat itu.
hatinya masih berada dalam hubungannya yang lama, walaupun hubungan lamanya sudah berakhir di sini. Tapi ada kemungkinan di sini dia masih terikat legalitas dengan pasangannya, hanya saja ada kejenuhan sehingga dia merasa tidak mencintai pasangannya lagi atau udah jenuh dengan pasangannya. Dan di sini dia ketemu sama kamu. Ada sikap mendua di sini ya. Third party relation di sini terjadi. Tapi ini saya rasakan ya, pasangannya juga seperti sudah tidak peduli dengan dia. Itu sebabnya dengan new beginnings dia mencoba mencari sesuatu yang baru untuk langkah dia ketika ingin meninggalkan hubungan lamanya. Tapi dia tidak berani meninggalkan hubungan lamanya karena dia belum menemukan seseorang yang baru sebagai loncatan. Karena ini orang sangat ketergantungan dengan pasangannya. Ketika dia sudah memiliki pasangan, maka pasangannya itu adalah sandaran hidupnya. Ketika dia ketemu dengan kamu, saya merasakan di sini ada ketidakyakinan, masih mendua, duality, masih hitam dan putih, abu-abu di sini, bercampur. King of Pentacles, dia adalah seseorang yang mapan dari sisi finansial, punya pekerjaan, punya penghasilan yang intens. Six of Pentacles, dia adalah pemurah, hatinya baik, dia mudah memberi, loyal. Jadi ada kecenderungan dia di sini kalau memiliki pasangan akan dia berikan banyak kepuasan dari sisi material ya. Oke, dengan The High Priestess saya merasakan di sini dia mengharapkan seseorang yang menantikan dia, atau dia memang menantikan seseorang yang di sini punya ketegasan. Oke. Ini ada energi twin flame juga. Saya lihat dengan The High Priestess. Ada karma baik ketika kamu bertemu dengan orang ini. Karma baiknya adalah ada dharma yang dia sampaikan kepada kamu. Jadi kamu akan menerima atau memetik hal-hal yang baik dari orang ini. Tapi toksiknya adalah hati dia masih mendua, di mana dia masih ragu-ragu apakah meninggalkan pasangannya atau menyambut new beginnings dalam hidupnya. Saya merasakan ini jodoh kamu, tapi dari sisi spiritualnya. Tidak bisa diharapkan juga untuk legalitas. Karena legalitasnya di sini hanya dengan keputusan dia. Kamu mau pun sekuat tenaga mengupayakan legalitas hubungan dengan orang ini, dia tidak bisa memberikannya sebelum dia memutuskan hubungan lamanya. Jadi dia tidak akan mau memiliki dua pernikahan dalam hidupnya. Tapi dia hanya memiliki satu. Ketika dia sudah berpisah, benar-benar berpisah, tanpa ada rasa seperti menyakiti pasangannya, dia harus yakin dulu bahwa pasangannya di sini memang sudah ingin berpisah. Jadi kalau dia merasa pasangannya di sini belum ingin berpisah dengan dia, maka dia tidak akan meninggalkan pasangannya. Jadi ada kecenderungan dia menunggu pasangannya yang menceraikan dia. Baru dia di sini bisa berpikir untuk menikah lagi. Jadi kalau tidak, maka dia tidak akan menikah untuk 2 kali dalam satu periode untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan di sini pastinya dia menunggu putus kepastian akhir hubungan dari pasangannya. Apakah itu pacarnya ataukah ini dia berkomitmen bagaimana? Oke. Tapi ketika ketemu dengan kamu, dia ngerasa hatinya di sini sudah mulai terbagi. Ada sisi kenyamanan yang tidak bisa dia dapatkan dari pasangannya kepada kamu. Jelas saja karena dia di sini sudah ada ketidakharmonisan dengan pasangannya. King of Pentacles, dia seseorang yang tidak bisa memberikan kepastiannya. Dia sangat bimbang, ragu-ragu dalam memutuskan. Mencoba untuk stabil dari sisi perasaan. Kalau finansial sih oke di sini ya. Jadi kalau perempuan pun dia di sini sudah memiliki pekerjaan yang mapan, sudah stabil dari sisi finansial hidupnya. Mungkin ini juga pemberian dari pasangannya untuk yang perempuan. Tapi saya lihat ini juga ada kemandirian dengan The High Priestess. Dia bersama dengan pasangannya hidupnya sangat tertekan karena paksaan perasaan.
Bukan berarti pasangannya di sini menyiksa dia, enggak. Tapi mereka berada dalam hubungan yang sepertinya dulu dipaksakan. Mungkin dijodohkan, atau terpaksa untuk menikah. Jadi ada situasi yang membuat dia tidak bisa menunjukkan ekspresi dirinya di dalam hubungannya dengan pasangannya. Ketika ketemu kamu, dia merasa ingin banyak memberi. Karena dia menemukan sisi dirinya yang dulu seperti butuh simpati orang lain tapi tidak mendapatkan simpati. Ketika ketemu dengan kamu, dia ingin memberikan banyak simpati kepada kamu. So, ini ada kemungkinan kamu dan dia adalah berjodoh untuk selanjutnya. Tapi sekali lagi saya katakan, jodoh itu bukan harus menikah, tapi jodoh itu adalah pertemuan. Apakah lama ataukah tidak, tergantung bagaimana karma antara kamu dengan orang ini ya. Oke, saya pikir cukup untuk yang kedua. Sekarang akan lanjut untuk kartu yang ketiga. Siapakah jodoh kamu selanjutnya? Kartu sinergi. Kemudian struggle. Kemudian ada Page of Vessels. Seven of Vessels. Nine of Staves. Oh. Jodoh kamu selanjutnya sinergi. Dia adalah seseorang yang mencari kebutuhannya. Jadi dia bukan orang yang ingin membagi kebahagiaan. Karena dia belum selesai dengan emosionalnya, belum selesai dengan dirinya, dan belum selesai dengan hidupnya. Artinya ketika dia bertemu dengan kamu, dia memang sedang mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau dia laki-laki, maka dia mencari istri atau mencari pasangan yang bisa melayani dia, membantunya dalam kehidupannya. Apakah itu nyuciin bajunya, apakah itu untuk masakin buat dia, apakah itu untuk merawat anak-anaknya, kalau dia punya anak ya. Kalau dia perempuan, maka dia di sini butuh perlindungan. Artinya dia bukan perempuan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dia butuh biaya hidup karena dia tidak mandiri. Ada kecenderungan dia di sini memiliki banyak sekali keinginan, banyak tuntutan orang ini ya. Ada struggle, hidupnya penuh dengan gemetar. Jadi seperti hal-hal yang penuh dengan kecemasan, insecure ya. Ada perjuangan-perjuangan yang sangat berat dalam kehidupannya karena dia merasa hidupnya berat, maka yang datang juga adalah masalah dalam kehidupannya. Dia selalu mensugesti pikiran dia dengan masalah, dengan kesulitan, tidak bersyukur ya. Jadi ada kemungkinan pertemuan kamu dengan dia, kamu harus mendidik dia, kamu harus memberikan dia banyak pelajaran kehidupan untuk membuka pikirannya dan membuka cara pandangnya di sini ya. Page of Vessels ya. Di sini saya merasakan dia punya banyak keinginan tapi actionnya kurang. Dia pengen punya mobil misalnya, tapi dia nggak kerja keras. Dia pengen punya rumah yang bagus, tapi dia di sini gampang letoy ya. Kalau bekerja mudah bosan, pindah-pindah pekerjaan. Jadi tidak sesuai keinginan impiannya dengan keyakinannya dan kemampuannya di sini. Dan Nine of Staves, dia juga adalah seseorang yang tertutup, introvert ya. Jadi ketika kamu ketemu dengan dia, maka kamu harus lebih kerja keras menggali tentang diri dia yang terdalam. Dia mungkin tidak akan menunjukkan hal-hal dari pribadinya yang lain. Kemungkinan dia akan tunjukkan karakter dia kepada kamu, karakter yang menurut dia itu kamu sukai. Sementara menurut dia itu tidak kamu sukai, dia akan sembunyikan. Dan saya lihat juga dia di sini orang yang takut untuk keluar dari zonanya sendiri. Jadi harus ada trigger keras untuk membuat dia ini keluar dari zona yang dia pikir nyaman. Oke, misalnya dia di sini takut jauh dari orang tuanya, sehingga dia inginnya kalaupun nanti menikah harus dekat terus dengan orang tuanya. Ada rasa ketakutan gak bisa jauh dari orang tuanya. Jadi harus ada pemahaman di sini yang benar-benar kamu berikan kepada orang ini ya. Oke.
Dia mencari sinergitas, mencari kecocokan, mencari sesuatu yang memang dia butuhkan di sini, sesuatu yang memang dia inginkan, ingin dan butuh dua-duanya dia ingin dapatkan. Bisa saja dia seseorang yang masih pendidikan ya, jadi dia masih mencari kestabilan, belum benar-benar stabil dalam hidupnya. Masih belajar, masih ada sekolah lanjutan, mungkin masih kuliah ya. Jadi memang belum berani untuk terlalu ekstrim dalam kehidupannya, dan mungkin dia juga tidak pernah mengalami kehidupan ekstrim. Okay. Belum pernah susah juga, karena di sini saya rasakan ada pengkabulan dari orang tuanya terkait apa yang dia inginkan. Jadi memang dia di sini selalu berjuang untuk kestabilan dalam hidupnya, tapi karena rasa ketakutannya di sini tidak berani keluar dari zona perlindungan dia, maka di sini ada sesuatu yang buntu dalam hidupnya. Jadi ketika nantinya kamu ketemu dengan dia, kamu harus ekstra berjuang meyakinkan dia, membuat dia percaya kepada kamu agar dia berani keluar dari zona nyaman. Oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini untuk jodoh kamu selanjutnya. Apakah kamu dengan orang ini berjodoh seterusnya? Tidak bisa saya katakan iya, karena semua harus dijalani ya. Seperti yang saya katakan di video-video saya, jodoh itu adalah pilihan. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada kartu rilis. Creativity. Five of Vessels, Ten of Pentacles, Two of Staves. Rilis. Ya, jodoh kamu selanjutnya adalah dia, seseorang yang mungkin di sini sudah melepaskan keduniawiannya. Jadi ya, materi itu perlu, tapi dia di sini tidak terlalu mengejar materi. Kenapa? Karena di sini sudah ada Ten of Pentacles. Dia sudah stabil dari sisi keuangan. Kalaupun tidak kaya, maka dia di sini merasa bersyukur. Karena dengan penghasilannya dia merasa tercukupi di kehidupannya. Dia orang yang tidak banyak menuntut, tidak banyak mengejar hal-hal yang sesuai dengan keinginan atau pandangan publik ya, misalnya ganti-ganti motor, ganti-ganti mobil, enggak. Dia berpikir apa yang membuat nyaman dirinya itulah yang cocok dan pantas untuk dia miliki. Jadi dia sangat mudah untuk bersyukur, karena saya merasakan di sini dengan Five of Vessels ya, dia mencari seseorang yang siap untuk bersama dengan dia hidup apa adanya. Dia tidak akan menelantarkan pasangannya, dia akan bertanggung jawab kepada pasangannya, tapi dia adalah seseorang yang mudah putus asa juga, merasa gagal dalam hidupnya. Jadi saya merasakan di sini ini ada kemandekan ya, kemandekan dari cara pandangnya. Dia merasa cukup dengan rezekinya, sehingga dia ngerasa tidak perlu berjuang keras untuk kaya, untuk lebih naik level kekayaannya, hartanya, penghasilannya gitu ya. Ada sugesti di dalam pikirannya yang membuat dia merasa ini adalah takdir, ini adalah nasib dia. Dan mungkin juga dia di sini sudah berkali-kali gagal untuk mencoba menaikkan level pemasukannya. Ya, ada kegagalan yang berkali-kali, sehingga dia berusaha untuk mensugesti pikirannya, ya udah deh, udah nasib saya seperti ini, dengan gaji segini saya akan coba untuk bersyukur dan memanfaatin. Kemudian di sini ada perjalanan spiritual juga yang dia dapatkan. Dia banyak melihat orang-orang yang penghasilannya di bawah dia ternyata bisa bahagia. Jadi dia punya prinsip bahwa bahagia itu bukan karena uang. Nah, tergantung apakah kamu sama cara pikirnya dengan orang ini. Kalau sama, maka kalian bisa bekerja sama ya, dari sisi ide-ide kreatif ya, dan bisa jalani hubungan ini. Mungkin kesannya kalian di sini mencoba untuk menata finansial ya,
keuangan, dan ya sesambil kalian menjalani hubungan ini. Ada juga kesannya kamu dengan orang ini akan bertemu dari sisi profesional ya. Jadi teman kerja atau rekan bisnis atau dalam satu perusahaan ya. Tergantung apakah jabatan dia, bisa saja dia di sini jabatannya tidak setinggi kamu. Oke. Di sini ada 3 cups dengan kode creativity 39. Oke. Untuk pasangan, dia juga di sini tidak banyak tipikal maksud saya. Tidak banyak hal-hal yang dia tetapkan untuk pasangannya. Asalkan dia di sini mendapatkan pasangan yang paham dengan kondisi dia menerima. Nah, masalahnya adalah dia seseorang yang sering merasa gagal karena berkali-kali dia berusaha untuk merubah nasibnya dari sisi finansial, dia sering gagal sehingga dia sering dikecewakan oleh pasangannya. Dulunya pacarnya atau siapa gitu ya sering memperlakukan dia sebagai seseorang yang pemalas atau tidak mau bekerja keras, tidak mau berjuang, padahal dia nyatanya di sini sudah berjuang berkali-kali tapi tetap aja penghasilan yang dia dapatkan itu cukup. Oke. Kecenderungan di sini dia tidak memiliki hutang karena untuk berhutang pun dia takut. Jadi apa yang dia miliki, misalnya untuk kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, dia nggak berani. Dia lebih memilih untuk menabung. Nah, ketika penuh tabungannya baru dia beli mobil atau beli motor. Yang dia harapkan di sini adalah orang yang sabar terhadap dia, karena ke depan dia juga di sini butuh motivasi untuk keluar dari situasi stagnan cara pikirnya. Dia butuh pemahaman yang baru. Dia butuh api motivasi dari seseorang. Jadi kalau kamu nantinya ketemu dengan orang ini dan kamu ngerasa ini gak cocok, jangan berlama-lama membuat dia larut dalam hubungan, karena dia orang yang mudah kecewa dan patah hati. Saya katakan sekali lagi, jodoh itu adalah pilihan. Sampai kapan kamu ingin mengakhiri, ya berakhir. Atau kapan kamu ingin memulai, kamu bisa mulai. Jadi jangan terlalu tersugesti dengan jodoh itu harus menikah. Tapi ini orang saya lihat siap untuk menikah, siap untuk berkomitmen, asal pasangannya sabar. Oke, kalau kamu gak sabar sama orang ini, kamu akan ketularan sikap pesimisnya. Dia dipertemukan dengan kamu untuk dia mengadopsi semangatnya kamu. Oke, jadi kedepannya terkait dengan jodoh kamu, kalau memang kamu ngerasa seseorang yang dipertemukan dengan kamu itu tidak memenuhi kriteria kamu, maka kamu bisa tolak dan kamu bisa menghindar, tapi tidak memberikan dia seperti harapan kemudian ghosting. Itu jangan ya. Pikirkan juga bagaimana kalau kamu di ghosting orang lain. Oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Untuk potensinya apakah menikah atau belum, saya tidak bisa jawab karena ini harus dijalani. Jodoh tidak harus menikah, saya katakan sekali lagi. Jodoh adalah pilihan sampai kapan kamu ingin menjalaninya, apakah menikah ataukah bagaimana. Bahkan pembacaan kartu tarot saya ini tidak bisa membaca sejauh itu, karena semuanya adalah pilihan kamu. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau kamu ingin personal reading berbayar untuk melihat jodoh kamu ke depan, silahkan ajukan personal reading dengan saya. Lihat nomor saya di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye.